Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi bimbingan pernikahan dengan tema indahnya hidup berumah tangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan hukum pernikahan berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Manusia ketika untuk menyalurkan hasratnya, ketika ingin mencari ketenangan yang halal, maka diikat dengan pernikahan. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya, seperti binatang, hewan, dan lain sebagainya. Tidak mengenal yang namanya pernikahan, sehingga kapanpun dan dimanapun bisa melakukan dan bisa menyalurkan seksualnya, bisa mencari kebahagiaan dengan pasangannya. Tapi manusia berbeda. Allah turunkan syariat pernikahan, sehingga inilah yang membuat manusia itu lebih terhormat. Derajat manusia pun lebih tinggi, karena untuk mencari kebahagiaan dalam kehidupannya, untuk menyalurkan nafsunya, hasratnya, syahwatnya, diingkat dalam bingkai pernikahan. Kehidupan ini akan dihadapkan dengan dua hal, yaitu kebaikan dan keburukan, kebahagiaan dan kesedihan. Secara fitrah, manusia itu hanya dan ingin berharap mencari kebahagiaan, tidak ingin bersedih, ingin mendapatkan keuntungan, tidak ingin rugi, dan ingin mendapatkan kebaikan, tidak ingin mendapatkan keburukan. Secara fitrah manusia. Maka untuk mencari kebahagiaan yang hakiki, Islam mengatur dengan akad pernikahan, sehingga bercampurnya antara laki-laki dan perempuan berada dalam ikatan agama, berada dalam aturan Allah, sehingga ketika sudah berada dalam aturan Allah, maka kebahagiaan itu akan hadir karena Allah lah yang memberikan kebahagiaan. Pernikahan itu adalah ibadah terpanjang. Pernikahan itu adalah ibadah terlama. Bayangkan saja jika usia nikahnya adalah 25 tahun. Kalau Allah takdirkan usianya nanti sampai 70 tahun, maka 45 tahun akan bersama-sama dengan pasangan. Di situ bisa bahagia, di situ bisa bersedih. Di situ bisa menentukan selamat di dunia, selamat di akhirat, celaka di dunia dan celaka di akhirat. Dan selama 45 tahun di situ akan menuai ibadah. Syaratnya apa? Syaratnya yang pertama adalah niatkan ibadah. Niatkan ibadah dari awal pernikahan, bahkan ketika sudah terjadi pernikahan pun perbaharui lagi niatnya dengan niat ibadah, supaya bernilai ibadah. 24 jam bisa bernilai ibadah. Laki-laki mencari nafkah dengan bekerja, bekerjanya dihitung jihad fi sabilillah. Kemudian mendapatkan rezeki, setelah dapat rezeki diberikan kepada istri jadi nafkah, sedekah, sama istri dibelanjakan. Kemudian belanjaan tersebut dipasak, sudah matang, disuguhkan lagi kepada suaminya. Artinya apa? Ada perputaran sedekah di sana. Ada perputaran ibadah di sana. Seorang istri menyambut suaminya ketika pulang bekerja, mencium tangannya, tangan suami. Maka saat mencium tangan suami, salah satu fadilahnya adalah dosa-dosa istri berjatuhan di sana. Seorang istri mencuci pakaian suaminya,
maka dalam keterangan sebanyak buih dalam cucian tersebut menjadi kifarat dosa istri. Bahkan seorang suami mencium kening istrinya, maka pahalanya sama dengan mengecup hajar aswad. Bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, mengecup hajar aswad itu bukan perkara yang mudah, sangat sulit. Tapi bagi orang yang sudah berumah tangga, seorang suami mengecup kening istrinya, maka pahalanya sama dengan mengecup hajar aswad. Maka luar biasa pelaksanaan ibadah itu dalam rumah tangga itu. Maka buat sahabat-sahabat yang akan menikah dan buat sahabat-sahabat yang sudah menikah, perbaiki kembali niatnya adalah ibadah. Sampai kapan? Sampai surga. Maka konsep yang paling baik dalam rumah tangga itu adalah sehidup sesurga, bukan sehidup semati. Kalau sehidup semati, hidup bareng-bareng, setelah mati selesai. Tapi sehidup sesurga, hidup bareng-bareng, masuk surga bareng-bareng, bersama pasangan yang dicintai, bersama anak cucunya, bersama orang tuanya. Pada akhirnya nanti berkumpul lagi di surga sebagai sumber pemberi kebahagiaan. Kemudian yang kedua, supaya pernikahan ini selalu bahagia, maka dekati sumber pemberi kebahagiaan. Sumber pemberi kebahagiaan kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi sahabat-sahabat yang akan menikah, yang sudah menikah, dekati sumber pemberi kebahagiaan, yaitu Allah. Bohong kalau ada orang yang ingin bahagia tapi rumah tangganya menjauh dari Allah. Bohong kalau orang yang pengen bahagia tapi tidak melaksanakan perintah Allah. Di mana Allah itu? Atau di mana sumber pemberi kebahagiaan itu yang bersumber dari Allah itu? Maka sumber kebahagiaan itu ada dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat, pada hakikatnya sedang mendekat kepada Allah. Kita melakukan kebaikan, kita bersedekah, kita berbagi dengan tetangga, kita bercengkrama dalam keluarga. Di situ ada ridho Allah, maka lakukan perintah Allah dan jauhi larangannya. Karena pada hakikatnya ketika sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya, berarti kita sedang mencari kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, supaya rumah tangga kita ini selalu bahagia, maka saling menunaikan hak. Jangan saling, aduh maaf kayak dipotong ya. Yang ketiga adalah, jika rumah tangganya ingin bahagia, maka saling tunaikan kewajiban, jangan saling menuntut hak. Kewajiban itu adalah dari kita kepada orang lain, kalau hak dari orang lain kepada kita. Maka hak dan kewajiban dalam rumah tangga adalah kewajiban suami akan menjadi hak istri dan kewajiban istri akan menjadi hak suami. Maka rumah tangga yang ingin bahagia saling menunaikan kewajiban, jangan saling menuntut hak. Kenapa sering ada masalah dalam rumah tangga? Kenapa sering ada pertengkaran? Kenapa sering ada perselisihan? Karena bukan melaksanakan kewajiban, akan tetapi saling menuntut hak. Mana hak aku? Mana hak aku? Rasanya aku ini tidak diperhatikan, rasanya aku ini tidak dilayani, rasanya aku ini tidak dinafkahi. Itu menuntut hak. Tapi kalau saling menunaikan kewajiban, di mana seorang suami menunaikan tugasnya sebagai suami, istri melaksanakan tugasnya sebagai istri, maka secara tidak langsung itu saling memenuhi haknya masing-masing. Maka sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketiga poin ini insya Allah akan menjadi resep bahagia dalam rumah tangga kita. Jika ingin bahagia, maka dekati sumber pemberi kebahagiaan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendekat kepada Allah, niatkan ibadah, dan secara manusiawinya salinglah menunaikan kewajiban masing-masing, jangan saling menuntut hak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Wal afu minkum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.